akan dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Belanda, dasar filosofi atau sebagai Weltanschauung, bahasa Jerman itu. Pandangan hidup bagi Indonesia merdeka. Selama 66 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik. Sejak zaman demokrasi parlementer, era demokrasi terpimpin, era demokrasi Pancasila, hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah. Sejak 1998 kita memasuki era reformasi. Di satu sisi kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan di Rakyat Republik Indonesia guna memperingati 66 tahun pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI pada 1 Juni 1945 atau yang telah kita kenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Peringatan ini sungguh menggembirakan bagi saya, bukan hanya dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia kelima ataupun sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun juga sebagai seorang warga bangsa yang mencintai negeri ini. Mengapa? Karena di tengah-tengah krisis ideologi yang melanda bangsa ini dan di tengah kegamangan kita melihat masa depan, Pancasila kembali menghadirkan diri sebagai pelita besar bagi kita semua dan sebagai perekat bangsa. Karena memang tidak perlu dipertentangkan.
Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Makna memperingati pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang banyak dimaknai sebagai hari kelahiran Pancasila, menurut pendapat saya ada dua. Pertama adalah sebuah refleksi kesejarahan dan kontemplasi untuk mengingat kembali gagasan cemerlang dan pemikiran besar Bung Karno yang disampaikan oleh beliau pada tanggal 1 Juni 1945. Ingat, pada saat itu para founding fathers kita tengah merumuskan dasar-dasar dari Indonesia merdeka. Memang berkali-kali Bung Karno mengatakan bahwa beliau bukan pembentuk atau pencipta Pancasila, melainkan penggali Pancasila. Namun sejarah telah menorehkan tinta emas bahwa dijadikannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat terkait erat dengan peran dan pemikiran besar Bung Karno. Yang kedua, memperingati pidato 1 Juni 1945 adalah menjadi misi kita ke depan ini melakukan aktualisasi agar pikiran-pikiran besar dan fundamental itu terus dapat diaktualisasikan guna menjawab tantangan dan persoalan yang kita hadapi di masa kini dan masa depan. Pidato dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pidato Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Budiono. Yang saya hormati Ketua MPR beserta Ketua dan Pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Kerja, para Kepala Lembaga Pemerintahan non-kementerian. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Bung Karno, yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat beserta Wali Kota Bandung, hadirin sekalian yang saya muliakan. Dalam kunjungan saya ke beberapa negara di Eropa, di Amerika Serikat, di Timur Tengah Asia, dan dalam pertemuan dengan pimpinan negara-negara besar dunia, semakin membuat saya semakin yakin, membuat saya semakin bersyukur bahwa kita mempunyai Pancasila. Saya mencermati banyak negara di dunia, termasuk negara-negara maju, saat ini sedang gelisah. Saat ini mereka sedang galau, sedang resah.
Toleransi mereka terkoyak. Solidaritas sosial mereka terbelah. Ketertiban sosial mereka mulai terganggu. Mereka dihantui terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Mereka juga goyah dalam mengensi nilai-nilai dalam menghadapi tantangan dan tatanan itu. Hadirin sekalian, di tengah kegelisahan negara-negara dunia tersebut dalam menghadapi tantangan dan tatanan baru ini, kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang berbineka tunggal ika. Indonesia yang beragam tapi bisa menjaga toleransi dan ketunggal ikaan. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila.